Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin tanggal 30 Juni 2025, renungan harian kita berjudul Bersyukur atau Terpaksa. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu kembali ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kesetiaan Tuhan memberikan berkat kehidupan dan segala berkat yang melengkapi kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Segala sesuatu yang ada pada kami merupakan berkat pemberian Tuhan, baik kami sadari ataupun tidak kami sadari. Sebelum kami melanjutkan kegiatan kami hari ini, kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih dan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Renungan kali ini didasarkan pada firman Tuhan yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13-25 dibacakan dari terjemahan baru edisi 2. Namun pada kesempatan ini izinkan saya hanya membaca ayat emasnya saja yang terambil dari Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman lama yang berbincang ringan sambil minum kopi dengan saya. Teman yang tinggal ratusan kilometer di sana tersebut bercerita tentang keheranannya mengenai suasana di gereja tempat dia melayani. Begini, aneh ya, orang-orang di gereja saya itu terkenal baik-baik di masyarakat. Tetapi kok di gereja sering terdengar selisih paham dan membentuk kelompok masing-masing. Juga saya tidak dapat merasakan damai berpelayanan di tempat saya. Saya sering dicela dan disalahkan. Begitu pula nampaknya yang terjadi di jemaat Galatia yang mengalami ancaman perpecahan, saling mencela dan menyalahkan. Istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus cukup keras, yaitu warga jemaat saling menggigit dan menelan. Menurut beberapa penafsir, kondisi tersebut terjadi karena guru-guru Yudaisme yang menekankan bahwa menjalankan Taurat adalah jalan keselamatan. Menjalankan Taurat diwujudkan dengan pelaksanaan ritual-ritual yang kaku, sehingga terasa sangat menekan. Rasul Paulus menggambarkan hal itu sebagai diperhamba oleh ritual keagamaan. Di sisi lain, ada kelompok yang menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan Kristus dari perhambaan ritual hukum Taurat tersebut dengan hidup sesuka hati atau dengan semaunya. Pertentangan antar kelompok tersebut sampai sedemikian tajam, sampai Rasul Paulus mengirimkan surat dan memberikan pesan dengan isi teguran yang cukup keras. Dia menulis demikian, Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Melayani seorang akan yang lain dengan kasih hanya dapat terwujud apabila pelayanan kita muncul karena rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kasih tidak akan muncul apabila pelayanan kita hanya didasarkan sekali lagi karena kita sudah diangkat atau ditetapkan dalam suatu tempat pelayanan tertentu. Apabila hanya karena menjalankan kewajiban karena penetapan, potensi rasa terpaksa dalam pelayanan
akan mudah terjadi. Tetapi apabila didasarkan pada rasa bersyukur atas anugerah Tuhan, maka pelayanan kita akan sertai dengan kasih yang menimbulkan rasa damai dalam persekutuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun yang lalu ada seorang warga jemaat GKJ Bandung yang kira-kira 10 tahun lebih senior dibanding saya menceritakan begini. Saya mendapatkan rasa damai dan sukacita dengan melakukan pelayanan di sini. Rasa damai dan sukacita itu tidak dapat saya rasakan di tempat kerja saya sehari-hari di perusahaan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Pada hari-hari ini, ketika kita sedang sibuk dengan tugas pekerjaan sehari-hari, ataupun sedang ada proses estafet pelayanan di gereja, setiap kita perlu mawas diri dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya berpelayanan sebab ungkapan syukur atas anugerah Tuhan, atau saya berpelayanan sebab terpaksa? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam pelayanan kita di mana saja, baik di gerejanya maupun dalam kehidupan kerja sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mohon pengampunan karena seringkali tidak menyadari berkat-Mu sepanjang hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami mampu senantiasa bersyukur atas penyertaan-Mu tersebut dan berpelayanan dalam kehidupan sehari-hari maupun di jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.